Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Sulisasari. Saya dari jurusan Sistem Informasi 4A. Di sini saya ingin membuat video mengenai tugas data mining, yaitu menjelaskan tahapan processing data dengan ketentuan yang sudah terlampir. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan menyajikan datanya. Pertama-tama kita membuka aplikasi Rapid Miner-nya. Setelah sudah dibuka, di sini kita akan impor datanya. Kita klik impor data untuk menyajikan datanya terlebih dahulu. Kita klik My Computer. Nah, di sini kita akan mencari data yang akan kita sajikan nantinya. Kita cari data. Nah, ini adalah data saya. Saya menggunakan data KZ user CSV. Sini kita klik, kita next. Lalu di sini kita next saja. Nah, di sini kita akan mengubah yang ID-nya ini, yang pertama ini real menjadi polinominal. Nah, karena polinominal itu mengolah datanya dianggap menjadikan sistem jadi karakternya gitu. Jadi dia itu tidak peduli apakah angka, huruf, ataupun simbol. Kita next, kita sudah jadikan polinominal. Sini kita mau di mana nge-save-nya? Saya di local repository di dalam data. Kita finish. Nah, sudah terlihat. Ini adalah hasil datanya. Ada 24.688. 24.688. Kita kembali ke desain. Nah, di sini kita akan menjelaskan tahapan-tahapan bukan. Di sini penggabungan kolom dengan desain pengolahan data. Jadi pertama kita ambil data yang sudah kita sajikan tadi, kita tarik ke dalam desain. Lalu di sini kita tambahkan, kita klik di operator. Kita cari replace missing values. Nah, lalu kita tambahkan lagi rename by replacing. Kita ketik di operator lagi, rename by replacing. Lalu kita tambahkan lagi generate. Kita klik di operator, kita cari di operator generate concatenation. Nah, lalu kita hubungkan dari data ini ke replace missing. Jadi di operator kedua ini dia untuk menghilangkan missing atau yang kosong tanpa menghapus data pada kolom last name. Jadi sini kita sambungkan lagi. Ini kita ubah jadi single. Ini last name. Nah, lalu di sini kita hubungkan. Nah, di operator ketiga ini untuk menghilangkan karakter tidak penting pada nama kolom.
Lalu kita sambung. Nah, jadi operator keempat ini itu untuk menggabungkan nama kolom. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan nama kolom. Di sini di parametersnya kita ubah di first attribute-nya jadi first name, dan di second attribute-nya akan menjadi kita gabungkan ke last name. Sudah. Lalu kita hubungkan ke result. Kita jalankan. Nah, sudah terlihat. Nah, ini adalah hasilnya. Yang ini pada kolom ini adalah antara penggabungan first name dan last name di operator keempat. Nah, jadi yang di operator kedua tadi menghilangkan missing tanpa menghapus data di kolom last name. Di last name, nah jadi tidak ada missing di last name. Nah, 0 missing, semuanya 0. Jadi last name tidak ada missing. Lalu di operator ketiga menghilangkan karakter tidak penting pada kolom. Jadi di karakter yang tidak penting itu akan hilang pada semua kolomnya. Nah, lalu di sini selanjutnya kita akan melakukan teknik memanipulasi data dengan filter. Ini kita hapus saja. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan teknik memanipulasi data dengan teknik filter, kita akan menyajikan datanya terlebih dahulu. Pertama, kita importkan data. Di sini saya menggunakan data electronics. Seperti tadi, kita menyajikan data, di sini kita next. Lalu di ID-nya ini kita ubah ke polinominal juga. Setiap ID. Setelah yang ID-nya ini sudah polinominal, kita next. Lalu kita save ke data. Kita tunggu. Nah, ini adalah datasetnya dari Electronics C500K. Jadi di sini sudah terlihat ada 500.000 datanya. Kita kembali ke desain. Lalu di sini kita akan memasukkan ke desain data yang sudah kita sajikan tadi. Nah, lalu kita tambahkan, kita klik di operator filter example. Kita tambahkan lagi filter example-nya. Jadi operator 3. Lalu di sini kita bisa menambahkan split. Kita cari di operator, kita klik split. Kita tambahkan lagi, cari di operatornya replace missing values. Oke, lalu kita tambahkan lagi cut. Kita klik kita cari di operator cut. Lalu kita cari lagi di operatornya, kita akan menambahkan order attributes.
Nah, lalu setelah itu kita sudah menambahkan beberapa operator yang sudah ingin kita buat karena kita ingin memfilter dan manipulasi data dengan tekniknya. Jadi yang ini adalah di operator satu ini data setnya menggunakan CSP, menggunakan dataset elektronis 500.000 CSP yang ada pada drive saya. Eh, jadi ini membaca data, memastikan data itu sudah benar. Apabila kita jalankan di result, otomatis benar karena di awal proses data tadi dia sudah terlihat. Nah, di sini sudah terlihat datanya sudah benar karena sudah disajikan di pertama tadi. Lalu di sini kita menghilangkan missing. Di operator 2 ini kita akan menghilangkan missing. Missingnya itu kita lihat. Nah, seperti ini ada missingnya. Jadi yang ada kolom kosong, jadi akan kita hilangkan di operator 2 di filter example. Jadi di sini kita akan mengubah missingnya daripada operator 2. Di sini kita di condition classnya kita ubah ke no missing attribute. Oke. Lalu di sini kita hubungkan. Lalu di operator ketiga ini digunakan ini untuk memfilter pada atribut brand. Jadi di sini kita ada di files. Ini atribut brandnya misalkan ini belum ya. Nah, atribut brandnya di sini kita akan misalkan kita memilih produk ID misalnya di sini kita akan brand, lalu di sini kita akan menampilkan yang Apple. Lalu ini kita bisa menambahkan lagi, kita akan memilih lagi di sini brand, lalu di sini kita akan memilih Samsung. Oke. Lalu di sini kita hubungkan dari operator 3 ke operator 4. Jadi operator 4 ini digunakan untuk membentuk kolom kategori kode menjadi beberapa kolom tergantung pada titik sebagaimana pemisah katanya. Lalu kita klik di splitnya, kita ubah di parametersnya yang ini menjadi single. Di atributnya ini kita mengubah jadi kategori kode. Setelah itu di split patternnya di sini adalah titik. Iya. Nah, lalu di sini tetap ordered split.
Lalu di operator kelima, ini digunakan untuk menghilangkan missing pada kolom kategori kode 3. Jadi di sini kita sambungkan dulu. Di sini kita klik operator 5. Di sini kita ubah menjadi single di atribut filter type tipenya. Lalu di atributnya kita akan mengubah kategori kode 3. Nah, di defaultnya kita ubah menjadi value. Lalu di operator 6 kita hubungkan dulu. Di operator 6 digunakan untuk mengurangi karakter data pada order ID. Nah, hal ini itu dilakukan jika angka pada awal terlihat sama semua, misalnya kurang dari 10 karakter. Nah, akan dibaca mulai karakter dari karakter 11. Jadi, di sini kita klik pada operator ke-6. Di parametersnya kita ubah, di atribut filter type-nya di sini kita menjadikan single. Lalu di atributnya kita pilih order ID. Nah, di sini karena tadi kita melakukan jika angka pada awal terlihat sama semua, misalnya kurang dari 10 karakter. Nah, itu akan dibaca itu mulai dari karakter 11. Lalu di sini kita akan mengubah di first karakter indeksnya menjadi 11. Lalu di operator 7 ini kita sambungkan dulu. Nah, operator 7 ini bisa digunakan agar kolom atau atributnya dapat berurutan sesuai dengan hasilnya. Jadi kita klik operator 7-nya, kita ubah di parametersnya, export modenya menjadi reference data, dan di handle yun methodnya tetap ini. Lalu di search directionnya tetap ini. Nah, jadi kita bisa jalankan. Ini kita sambungkan ke result. Lalu di operator ketiga, bagian orinya kita sambungkan ke operator 7 ke ref. Kita run. Ini operator 35. Operator 5. Oh, di sininya kita ubah jadi strip. Nah, jadi kita akan jalankan. Oke, ini sudah kita jalankan. Karena ini kenapa tidak muncul saat kita jalankan? Kita lihat di statistiknya. Nah, missingnya 0 semua. Di sini kita sudah ubah missingnya supaya tidak ada missing. Di sini, nah, pada kenapa ini tidak datanya tidak tampil setelah kita proses di desain ini, kita lihat pada operator 3. Karena di sini tadi kita akan memilih brand yang mana kita itu brandnya di sini kita filternya karena ada 2. Di sini kan saya mencontohkan menampilkan brand yang Apple dan brand Samsung. Nah, jadi di sini saya akan memilih satu saja yang Apple. Nah, di sini kita oke. Karena tadi 2, jadi di sini satu saja. Lalu kita akan ulang jalankan.
Nah, jadi ini adalah data yang sudah kita filter sebelumnya tadi. Nah, jadi di sini dari 500 dari 500.000 data, sebanyak 500.000 ini menjadi 7.641 karena missingnya kita hilangkan, lalu kita filter dengan memilih brand yang ingin kita tampilkan. Lalu kita memfilter atribut brandnya yang akan kita tampilkan, dan kita membentuk kolom kategori kode menjadi beberapa kolom tergantung pada titik sebagai pemisah katanya, dan missing pada kolom kategori kode 3. Lalu mengurangi karakter data pada order ID, dan kolom dapat berurutan sesuai dengan aslinya. Nah, jadi dari semua yang kita desain ini adalah hasilnya. Makanya datanya itu berkurang jadi 7.641. Jadi di sini kita bisa menggunakan 7 operator untuk melihat hasil ini. Oke, jadi sekian dari penjelasan video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.